Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Suara Rinjani yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada kesempatan ini dan pada kesempatan ini di samping kita ada Pak Dr. Muhammad Saleh sebagai pengamat politik NTB. Selamat malam, Pak. Malam. Hai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Suasananya lagi mendung atau lagi cerah ini? Abu-abu. Abu-abu. Baik, sahabat podcast Suara Jani, pada malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi dengan pengamat politik kita terkait dengan pemerintahan Smart ya. Pemerintahan Smart ini yaitu pemerintahan Bapak Bupati Haji Muhammad Hairul Warisin dan Haji Edwin Hadiwijaya yang mengangkat atau membawa jargon SMART, yaitu sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan. Nah, ini mungkin yang kita akan mencoba berdiskusi dengan pengamat politik kita, bagaimana pandangan Pak Saleh ini terkait dengan pemerintahan SMART ini, apakah karena menurut eh, konferensi pers yang dilakukan waktu serah terima dulu pada bulan Februari itu bahwa tidak ada namanya program 100 hari, tidak ada namanya program eh, berapa hari, yang penting bekerja untuk rakyat. Nah, tentunya pemerintahan ini yang efektif harusnya seperti apa? Nah, itu mungkin dulu Pak. Ya, saya kira gini, karena kita bicara di Indonesia ya, dengan Mm, sistem pemilu yang secara gradual gitu, mm, lalu kemudian potensi orang berubah setiap 5 tahun sekali itu besar, ya, sehingga memang strategi politiknya adalah pada setiap untuk setiap calon itu mm, akan menyampaikan atau memiliki jargon-jargon yang nanti akan iya, iya, memperkenalkan dirinya, dan itu akan menjadi mindset ya, membangun mindset buat masyarakat. masyarakat. Nah, terutama misalnya kita tadi bicara misalnya di Lombok Lombok Timur Timur, itu ya. ada Smart gitu ya. Mm, Nah, strategi itu penting untuk mereka gitu ya, iya, iya. dalam rangka Menarik menarik simpati, simpati ya. masyarakat. Nah, kemudian dalam konteks kehidupan pemerintahan yang Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan bahwa visi misi calon bupati itu atau visi misi bupati yang akan dan sedang berkuasa itu mm, tidak boleh bertentangan dengan RPJM, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, ya, RPJMP, Lombok Timur. ya, Dia harus selaras ya. selaras. Mm, Karena apa? Karena visi misi itu akan menjadi dokumen daerah daerah. yang itu nanti Oke, akan menjadi program 5 tahunan mereka, oke. jangka jangka menengah mereka itu. Efektifnya seperti itu Nah, harusnya. harusnya seperti itu. Oke, Nah, sehingga tidak kemudian visi misi itu dibangun serampangan, ya. oke. Dia berbase data, lalu Mm, kemudian dia harus continuable gitu ya, iya, berkontinuitas gitu ya. konektivitas betul. Dia tidak boleh stuck gitu ya, tidak boleh berhenti dalam satu visi Mm, calon tertentu, tapi dia terus berkelanjutan. oke, Karena memang uh, warga itu punya hak, namanya hak pembangunan berkelanjutan, berkelanjutan. ya, sehingga memang itu harus dilakukan secara terus-menerus oleh Mm, siapapun yang menjadi calon dan juga siapapun yang berkuasa berkuasa ya, di satu suatu daerah, daerah. ya, seperti itu. Kalau kita lebih mengerucut ke pemerintahan sekarang ini yang disebut SMART ini, Pak Saleh, ada program atau kegiatan yang dilakukan yang sangat boleh dikatakan booming kemarin di Hmm. pemerintahan Smart ini, yang awalnya adalah langsung menggelontorkan bansos ya, yaitu Iya, sekitar 40 miliar 40 ya. miliar kepada masyarakat Hmm. dengan berbagai dalih. Ada yang Iya. mengatakan bahwa itu adalah mengatasi inflasi, ada juga itu adalah program. Tapi dalam konteks tadi itu, yang efektifnya itu harus terencana. Ya. Nah, melihat itu bagaimana? Apakah ini program dadakan, simsalabim, atau memang sudah terencana itu?
Jadi begini, dalam sistem penganggaran negara Mm-mm. itu setiap anggaran itu kan ditetapkan pada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Jadi Oke. logikanya penganggaran tahun 2025 ini sudah ada tahun 2024, 2004. November Desember gitu Oke. ya, sehingga di extend Januari 2025. 2025. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah sumber dana 50 miliar tadi itu Oke. apakah sudah Akomodir teranggarkan ya ya. dalam anggaran Oke. di tahun 2024 24. itu? Iya. Karena beliau belum berkuasa Berkuasa. pada waktu Belum itu, dilantik juga. belum dilantik. Oke. Nah, pertanyaannya itu anggaran dari mana? Dari mana? Pertama. Itu pertama. Kemudian kalaupun dia revisinya itu kapan gitu Kapan? ya. Oke. Nah, itu sehingga memang Dewan sebagai memiliki fungsi Pengawasan budgeter ya, ya dan fungsi pengawasan budgeter dan pengawasan itu mestinya punya peluang untuk bisa melihat menelisik ya. menelisik lebih jauh dari mana anggaran itu. Muncul itu Kok pasti 40 miliar itu ya. 40 miliar. 40 miliar. Dengan berapa Oke. ratus, berapa 2000 sekian, 200 sekian ribu paket Paket sembako gitu sembako. ya. Nah, saya kira apakah kemudian itu sudah terencana atau dadakan? Nah, itu mungkin perlu Oke. perlu penelaahan lebih jauh gitu ya. Artinya bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Smart ini oleh Bupati Warisin dan Pak Edwin ini bisa dikatakan bahwa ini harusnya terakomodir di situ Iya, sebenarnya. betul. Harusnya Tapi ini terkoordinir. apakah benar adanya di situ? Karena menurut Nah, informasi ini masih gonjang-ganjing, ini Dewan juga masih masih ya, boleh dikatakan belum buka suara ini secara lantang ini. cuman begini, memang saya lihat situasi politik hari ini Mm-mm. di Lombok Timur itu bupati dan DPR-nya itu kan klop ya. Klop ya, Ya, oke. jadi Gerindra gitu kan. Jadi dan Apa itu juga kelihatannya berpengaruh? ada pengaruh saya kira itu ya. Kompromi politiknya kan di situ. Oh gitu. Ya, kompromi politiknya di situ. Nah, tetapi saya kira tidak semua partai Ayo, kan juga mendukung mendukung gitu ya. pada saat Ya, pilkada pada kan? saat pilkada. Artinya Oke, bahwa saya lihat juga kemarin kan ada beberapa partai yang juga agak bersuara gitu oke. ya, Mm. walaupun tidak lantang gitu ya. Ayo, apa sayup Iya, sedikit. sedikit. Jadi ya memang pertanyaan sederhananya kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap gitu Oke, ya. Nah, itu artinya bahwa baik. mereka paham tentang anggaran itu. Ya, Oke, kalau kemudian itu diungkap, mungkin ya itu bisa menjadi temuan atau bisa menjadi poin untuk mereka mendiskusikan gitu ya oke. Oke, terhadap anggaran 40 miliar baik. tadi. Berarti seharusnya setiap pemerintahan apapun namanya itu berkelanjutan ini harus itu hal yang mutlak ya. Iya, ya memang itu harus ya karena itu RPJM MP tadi Oke, itu oke. dasarnya itu. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya baru, itu yang Mm-mm. kreativitas dari yang baru, itu ya sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya Sudah gitu ya. sebelumnya. Ya, kalaupun dia misalnya berkelanjutan Mm-mm. itu pun dia tidak stagnan, Stagnan. tetapi ada peningkatan Ada gitu ya. step by step ya. Ada step by Ya, stepnya, sehingga goalnya itu kelihatan gitu kelihatan. ya, kelihatan. Oke. Kalau dia kemudian hanya berjalan gitu ya, Mm-mm. yang penting jalan gitu Jalan. ya, wah itu tidak ada sesuatu yang menarik ya. Iya. Jadi ya Landai landai-landai aja saja. gitu. Jadi apa yang menarik dari situ gitu ya? Oke, baik. Ya jadi kalaupun ada istilah Smart. smart itu ya smartnya di mana Di gitu mana? ya? Iya, Oke, kalau menurut pandangan Pak Saleh selama 3 bulan terakhir ini, iya, pemerintahan ini orang mengatakan mungkin ada yang 100 hari, kita iya. mengatakan 3 bulan terakhir ini, arahnya Lombok Timur di Samarinda di mana sih melihatnya? Ada nggak terencana dengan pola-pola kerja Bupati sekarang ini? Ya, kalau menggunakan teori perencanaan tadi itu, Oke, 3 bulan pertama itu memang mestinya itu perencanaannya mau apa mau gitu ya. apa? Ya karena tidak mungkin action pada waktu itu sebenarnya itu. Walaupun action mesti dipaksakan, saya pastikan itu dipaksakan. Oke, Mestinya perencanaannya seperti apa, lalu kemudian apa kelemahan dan oke hmm, lah SWOT minimal SWOT lah oke, gitu ya. Itu untuk kemudian dia menjalankan pemerintahan selama 1 tahun ke depan atau iya, 5 tahun ke depan. mm-mm. Nah, saya lihat ya itu belum 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 terekspos ya karena Betul, bagaimanapun juga publik akan menunggu itu menunggu.
menunggu, mengekspos bahwa oh ya dalam 1 tahun ini kami akan selesaikan ini, Oke. tahun kedua kami akan selesaikan ini, tahun Mm-mm. ketiga kami selesaikan, sehingga nanti tahun kelima akan clear Clear semua tadi program. itu. Oke. Nah itu belum muncul, Muncul itu muncul. belum muncul. Nah kita menunggu itu. Oke. Ya jadi 3 bulan ini kita menunggu Mm-mm. apa sebenarnya action yang mau dilakukan oleh bupati dan wakil bupati ini. Kalau hal-hal yang program yang kemarin kita melihat seperti apalagi sekarang ini kan ada juga sedang diverifikasi nih. Kalau tidak salah Yang itu 20 miliar 20 itu ya. miliar untuk UMKM. Iya. Ini maksudnya di mana ini? Perencanaan ini apakah memang sudah sebelum dia dilantik sudah merencanakan itu atau gimana, Pak? Ya logikanya sama tadi dengan 40 miliar itu sebenarnya. Mm-mm. Jadi kalau itu menjadi sebuah perencanaan dan ini kan belum eksekusi ya, Ya, belum eksekusi, ini masih dalam apa ya, verifikasi. mulai verifikasi. Oke. Nah sayup-sayup kita dengar itu gitu ya Mm-mm. bahwa verifikasi atau verifikator yang dilakukan itu melibatkan tanda kutip ya tim sukses gitu ya, Oke. yang kemudian dia mengarah kepada orang-orangnya tim sukses gitu ya. Oke. Ya walaupun ini mungkin agak tuduhan gitu ya, Tuduhan ya. tetapi mestinya kan yang di data itu adalah UMKM yang sudah Sudah. eksis ya, exercise ya, eksis Oke. gitu ya, yang eksis. Bukan yang Bukan yang baru baru. baru buat Ya, kalau buat baru buat surat surat keterangan keterangan desa dari desa itu kan baru itu. baru. Ya. Oke. Sementara yang kalau mestinya mereka punya basis data, itu Oke. UMKM kita di Lombok itu berapa sih? Mm-mm. Di kita 21 kecamatan, di Ya, kecamatan berapa, di kecamatan berapa. berapa? Jangan-jangan mereka nggak punya data itu. Ah, Ya, sehingga kemudian itu digunakan oleh tim sukses untuk mem, iya, melakukan verifikasi backup baru. lagi ya. Ya, Jadi membuat orang-orangnya gitu. UMKM baru gitu ya. Oke. Nah, itu bisa aja kecurigaan seperti itu. Nah, maka saya kira Mm-mm. harus diperjelas oleh pemerintah ini bahwa UMKM di Lombok Timur itu berapa sih gitu Berapa ya. sih? Yang sehat itu berapa sih? Yang membutuhkan bantuan itu berapa sih? Nah, kalau itu tidak ada, Oke. ya apa pikiran publik bisa masuk ke tadi gitu ya. Hanya kepentingan Iya, kepentingan orangnya. orang tertentu saja gitu. Oke, berarti Ya, ini belum belum kita melihat ini sih sebenarnya karena saya beberapa desa saya coba temui masyarakat-masyarakat iya, ada berlomba-lomba ya, membuat surat keterangan ini. usaha itu Nah, ya. bahwa akan diverifikasi lagi. Iya, iya, iya. Nah, seperti tadi deh yang dikatakan Pak Saleh tadi, apakah ini tim verifikatornya adalah orang-orang yang betul-betul punya kapasitas Iya, iya. atau hanya untuk mengakomodir kepentingan dirinya Nah, sendiri orang-orang ini? Nah, ini betul. melihat juga peluang ya. Ya, itu sebenarnya kalau pemerintah ini berjalan efektif gitu ya. Mm-mm. Di situ DPR itu peluangnya untuk melakukan kontrol Oke, secara kontrol lebih ya. ketat Ya, ya. Karena pengawasan. tujuan kita adalah mereka ada di situ Mm-mm. supaya ada kepastian kepada masyarakat Masyarakat. gitu ya, Oke. bahwa program itu memang untuk yang Betul-betul. betul-betul gitu Iya, ya, iya. bukan untuk kepentingan politik sesaat. Nah, Mm-mm. ini kalau itu yang terjadi, kita bayangkan bahwa itu tidak akan bisa berkelanjutan. Berlanjutan. Kan Oke. tujuannya ini kan satu, dia menciptakan lapangan Apa kerja kerja? sebenarnya, Ya, membantu. membantu orang Oke. yang Masyarakat yang masyarakat yang punya usaha. punya usaha gitu Ah, kan. Nah, itu perlu perlu diperjelas itu. iya. Ya, Ini perlu program bagus dijelaskan. sebenarnya ya. Ya, kita itu bagus ya, Ya, bagus. Cuma lagi-lagi tadi bagaimana program yang bagus ini benar-benar direncanakan by yang benar this ya. by Iya, by by data data ya, by ya. data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak Oke. dibuat-buat gitu ya, tidak Iya. dibuat-buat. Seperti Coba tanya sekarang berapa UMKM Lombok Timur coba? oke. Yang kondisinya perlu bantuan Bantuan berapa? berapa? Yang Yang sehat, sehat berapa? yang sakit Yang benar-benar sakit sakit. berapa gitu kan. Berarti ini kan masih memang program raba-raba dan Ya, mencoba untuk memberikan ya. saya mampu loh Jangan, memberikan ini jangan bantuan. sampai kita trial and error gitu kan. Ini udah nggak waktunya. Udah waktunya. Udah Oke, nggak oke. waktunya Oke, seperti itu. oke. Ya, Jadi karena itu harus memang uang uang rakyat rakyat ya. ya. Ya, Oke, uang oke. rakyat yang digunakan. Harusnya betul-betul di mapping ya Iya, perencanaannya supaya arahnya jelas jelas nanti. itu. Nah, ini yang kita melihat program-program yang bagus harus di mapping dengan benar juga Betul, gitu. betul. Nah, sekarang kalau tidak salah ini program Pada Bupati porang juga Semanggi itu ya. itu ada 25 25. item ini. Nah, ini harus di mapping yang benar ini. Betul. Nah, artinya sekarang apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini untuk benar-benar tercapai dengan janji politiknya itu? Jadi gini kan, kalau dalam sistem lagi-lagi kita soal perencanaan pembangunan, salah satu instrumen pentingnya itu ada Renstra, Renstra, ya, oke. rencana strategis pemerintah. Mm-mm. Di setiap tahun itu ada Renstranya. Ya,
Nah, di Renstra itu harus benar-benar jelas terukur indikator yang dipakai Indikator. itu apa. Oke. Sehingga dalam jangka waktu 1 tahun, Mm-mm. apa targetnya, lalu bagaimana mencapai target itu. Oke. Gitu. Sehingga dengan Renstra tadi itu kita bisa baca Lombok Timur Mm-mm. ini mau apa Mau sih apa? sebenarnya itu ya. Mau apa Oke. sebenarnya, seperti 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun ke depan itu mau Sampai apa? 5 tahun ya, Iya, seperti terutama. apa. Ah, ah. Nah, itu yang bisa kita ukur gitu Ukur ya. ya. Di samping itu juga memang kita berharap ada kontrol yang lebih tadi ya, Mm-mm. ada Dari pengawasan yang lebih kuat, baik dari terutama dari wakil Oke, kita gitu ya, dewan ya. dewan kita. Ah, ah. Jangan sampai mereka iya-iya saja gitu ya. Oke. Jangan sampai mereka hanya apa apa ya, mengiyakan apa yang menjadi Keinginan. keinginan bupati Iya. gitu ya. Itu juga saya pikir penting itu, dewan kita itu harus Punya bersuara bersuara lantang, lantang ya. karena mereka kita Oke. bayar dia untuk bersuara Bersuara. ya. Jadi bukan untuk iya saja gitu ya. Oke. Menarik ini untuk ya saja. Tapi memang seperti yang Pak Saleh sampaikan tadi, Saudara Podcast Sorenjani, memang karena linier ini program pusat sampai daerah ini kayaknya satu ini. Iya, Apakah iya, itu iya. yang membuat program kita di Lombok Timur juga landai, Pak? Iya, saya curiga gini, Ah, Gibran itu wakil bupati, wakil wakil presiden kita Presiden. pernah ngomong. Ya. Jadi kepala daerah itu nggak boleh punya visi misi. Jadi jangan sampai Lombok Timur terkena imbas itu gitu Oh ya. gitu. Jadi seolah-olah itu, wah ini kita semua bodoh dibuatkan gitu. Ah, Jadi visi misi tidak boleh orang daerah itu punya dalam. visi misi. Yang Oke. punya visi misi itu adalah presiden, wakil Negara. presiden. Oke. Nah, kalau itu logikanya, ya udah, nggak usah Mm-mm. ada kepala daerah kita pilih gitu ya, Pilih. nggak usah. Seperti dulu Jadi aja ya kembali udah kembali ke ini aja, pilihan dewan. pilihan dewan saja gitu ya. Nah, ini sebuah challenge ya, Ah, tantangan buat Iron mm-mm. Edwin ini, untuk bagaimana ke depan dia itu bisa apa ya, membalikkan gitu Membalikkan ya situasi. stigma Ya, gitu. jangan sampai kemudian Mm-mm. kita apa menciptakan jargon-jargon tadi, tapi itu hanya sebatas jargon gitu ya. Dia Pepesan tidak, kosong. iya, pepesan kosong, nggak ada Oke. isinya. Mm-mm. Nah, memang tantangan terbesarnya adalah kalau pemerintah ini hanya mengharapkan DAU, DAU. ya, dana Betul. alokasi umum, atau DAK ataupun DAK, dana oleh khusus, itu memang enggak bisa Nggak bisa berkembang, kembang ya. karena sesuai pengalaman selama ini 60-70% Mm-mm. anggaran itu habis untuk Habis operasional operasional. ya, untuk biaya pokoknya operasional. Jadi Oke. pembangunan itu paling hanya 20%. 20% Nah, ini situasi, maka dia harus berpikir gimana menghasilkan menghasilkan ya PAD PAD. ya, untuk kemudian dia bisa berkreasi. Karena Hmm, kalau hanya mengharapkan DAU itu nggak bisa, nggak bisa ya, nggak berkembang. bisa berkembang. Oke. Ya, kalau dia mau selangit dia punya Punya apa program visi program, misi. oh, wah itu program ini saja, Iya, itu iya, iya. terstruktur gitu ya, Terstruktur terstruktur. pemanis Ya, bicara mungkin. iya, Oke, jadi sehingga memang ya apapun mungkin suka tidak suka kita lihat, memang dari struktur pemerintahan sekarang ini memang lebih sering linier ini antara eksekutif sama legislatif, termasuk salah satunya adalah iya, Lombok iya. Timur. Ya, memang apapun program pemerintah itu Hmm, kan basisnya kan by budgeting, Beceng. by budgeting. Nah, budgeting ini itu kan Hmm, ada mekanisme ya, ya. ininya ya, Hmm, pembentukannya, pengaturannya. Baik kalau kemudian dia revisi, revisi itu juga jelas ada normanya, Normalnya, ya oke. aturannya seperti apa itu jelas. Hmm, Jadi tidak sembarangan memang itu untuk mengubah ya. direvisi, itu mengubah nggak Oke. sembarang. Maka eh, seringkali itu di setiap penganggaran Hmm, itu kan bisa dirubah dia 2 kali ya, oke. pertama sama kedua. Hmm, Kemudian kalaupun ada perubahan itu paling di tengah-tengah itu ya, antar apa ya, antar di internal organisasi saja. organisasi, ya. Kalau dia lintas lintas dinas itu, Dinas, nah ini ceritanya lain ya, itu beda. itu harus lebih lebih panjang cerita, Oke. kalau anunya apa namanya, perbaikannya gitu. Oke. Nah, sehingga sekali lagi bahwa semua itu berbasis budgeting. Budgeting. Nah, sekarang ini kita tahu misalnya di Lombok Timur ini kan ada berapa partai, ada 9. SMB yang punya Yang punya kursi kursi kan berapa kita punya dari pusat, ada eh, 9 di ada pusat. 9 ya Iya. kita. Nah, artinya bahwa partai-partai ini juga harus berperan ya Pak, Mm, untuk kemudian mereka juga punya apa namanya program-program yang
pro rakyat Pro tentunya rakyat ya. ya. Oke. Karena bagaimanapun juga partai ini juga dipilih gitu ya. Anggota dewan yang dipilih Oke. untuk menyuarakan apa suara Suara rakyat. rakyat ya. Tapi kalau Oke. dia diam saja ya Apa gunanya nggak ada digaji gunanya sama itu ya. rakyat? Ya, Oke, tentunya memang ini yang kita harapkan nanti program-program yang sebenarnya ini bagus ini ya ya, terkait dengan baik itu bantuan 40 miliar maupun 20 miliar itu di poin pertama di dalam program Smart ini adalah pemberian modal usaha. ya, 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 Jangan-jangan ini dia maksudnya. ya, betul. Gitu loh. Usaha itu yang 20%, 20 juta 20 juta miliar itu. itu, 20 miliar itu ya. Ah, ah. Ya, mungkin itu dalam rangka tadi sebenarnya. Tadi kan kita berharap itu menjadi modal untuk menciptakan lapangan kerja. Kerja, Itu satu. membantu Membantu UMKM, UMKM itu. ya, Nah, menyehatkan yang sakit. ya, intinya bahwa dengan adanya apa ya, apa transaksi ekonomi berjalan, ya Hmm, maka itu akan menghasilkan pendapatan masyarakat semakin baik, oke. transaksi ekonomi di daerah itu semakin baik. Nah, Hmm, harapannya inflasi tadi gitu ya, inflasi itu bisa itu bisa teratasi, ditekan, bisa ya. teratasi, Oke, sehingga pertumbuhan ekonomi ya bisa tumbuh, tumbuh kira ya. gitu. Walaupun di NTB kita kemarin Min ya, min 1,7 ya, 27 kalau nggak 27 salah. ya. Nah, ada menarik juga ini terkait dengan kalau kita mau mengulik ini yang program 25 Mm-mm. ini pemberian modal ini hal yang bagus sebenarnya, tapi lagi-lagi ada lagi di situ ada pelatihan. Ini kok tiba-tiba ini ada pemberian usaha tapi dilatih Berarti lagi belum. ya, jadi belum berarti. Ini bagaimana ini melihatnya? Iya tadi makanya apa ya? Arahnya kemana ini? Ya, kalau kita berpikir positif ya, kalau kita berpikir positif Hmm, ya, jadi UMKM yang ada selama ini berarti belum belum sehat belum gitu ya, sehat. belum produktif ya, Makanya belum punya disuntik punya visi bisnis yang bisnis ya sehat. sehat ke Ah, depan ini seperti apa? Mungkin itu anunya, atau hmm, mungkin orangnya baru gitu ya, baru. Nah ini yang menarik yang baru ini. Kalau ada kita mungkin baru itu. oke Ya, sehingga berarti kalau baru memang ya dari awal bagaimana oke mengajari dia membuat branding, kemudian branding. menghasilkan produk maupun menjual gitu ya, membranding produknya, Heeh, lalu marketingnya seperti apa ya, mungkin itu anunya. Kalau itu kan berarti baru. baru. Iya. Tapi udah dikasih modal. Ini bagaimana ini? Ya kan kontradiksi ya, Kontradiksi. Itu maksud kontradiksi itu. saya. Nah, Sementara di kontradiksi. program berikutnya dia akan melakukan pelatihan, pendampingan bagi pelaku usaha kecil Dan menengah. menengah. Iya, iya. Yang disasar ini kan yang kecil menengah. Iya. Ya, jadi makna pendampingan itu ya mungkin saja itu bisa dilakukan Hmm, dalam rangka menyehatkan. Ya. menyehatkan. Kemudian dalam rangka kemudian memberikan edukasi Edukasi. yang Oke. lebih kepada mereka supaya Hmm, hitungan bisnisnya itu masuk gitu ya. oke. Sehingga dia bisa untung lalu kemudian dia bisa berkembang gitu ya. Berkembang. Dan juga mungkin dia bisa membuka usaha-usaha di Ah, tempat lain, oke. cabang-cabang Hmm, mereka gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan uang yang lebih yang banyak banyak. ya, seperti itu saya Berarti kira. ya sementara kita ini ya kita dulu berpikir positif aja dulu. Iya, Nah, dengan positif dana dulu. 20 miliar ini Iya, untuk UMKM ini walaupun mungkin seperti yang tadi yang kita temukan di lapangan banyak yang berbondong-bondong masyarakat kita membuat surat iya, iya, keterangan usaha. betul, betul, betul. Seharusnya kan yang dikasih orang yang sudah Sudah ada usahanya. usaha. Nah, Iya. artinya begini, apapun itu tentunya kita tetap yakin bahwa Mm. pemerintahan apapun itu tujuannya baik. Iya, Nah, tujuannya baik. iya. Cuman baiknya juga supaya dia tambah baik gitu ya, Mm-mm. perlu Rencana. dievaluasi dia, perlu Ya, direncana dibahas. yang bagus, Oke. kemudian dikontrol, kemudian Mm-mm. perencanaan yang bagus gitu ya. Ya kalaupun baik apapun tapi tidak diorganize dengan baik, Iya, betul. ya sama aja gitu ya. Iya, Itu tidak seperti dia tidak akan menghasilkan efek yang besar ya. berkelanjutan itu Oke. enggak Jadi bisa. hanya stimulan Ya betulnya. stimulan sementara Jadi saja. begitu selesai, ya Ya selesai. selesai gitu. Begitu pembagian uang selesai di Ya UMKM ya selesai. selesai tanpa Jangan-jangan ada nanti evaluasi. uangnya dipakai juga beli rokok gitu kan. Nah, ini mungkin kita Iya. harapkan leading sektornya Iya, harus lebih harus jelas itu. serius dong untuk Iya, memverifikasi ini karena ini betul. saya melihat beberapa orang ini sudah mulai gentayangan ini mencari Iya. ayo segera buat surat usaha ini Iya. mau dicarikan dana
Ah, Dan mestinya juga kalau namanya usaha itu kan harus ada kelayakan usaha. mulai usaha. Jadi apa usaha yang layak dia lakukan, Mm-mm. yang sedang berjalan, kemudian punya prospek. Nah, Punya Lombok prospek. Timur punya mapping nggak tentang itu? Oke. Misalnya ke apa dinas UMKM punya mapping nggak? Lombok Timur ini punya potensi ini, Usaha. punya Mm-mm. prospek ini. Oke, harus Ya, dipetakan iya tuh. dipetakan. Jadi Oke. mereka harus mempetakan gitu ya, Mm-mm. sehingga dana itu memang terarah kemana Terarah gitu ya, kemana? dan itu Oke. memang prospek. Prospek. Kalau hanya untuk memberikan ngasih-ngasih, siapa Ngasih. saja bisa. Bisa. Bupati siapa saja bisa, hanya Uangnya untuk juga ada ngasih-ngasih. kan? Oh, uangnya ada. Nah, tapi kalau tidak ada mapping yang jelas tadi Nah, itu, ini arahnya prospeknya, ini kemana? arahnya Oke. kemana, kemudian targetnya apa, Mm. ya siapa aja bisa saya Oke, kira ya. baik. Kita Nggak tentunya perlu. tetap berharap ya, Hmm, Pak Saleh, bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM ya, dia sudah punya iya mapping harus punya tadi, mapping yang jelas ya. ya. Jadi ini mau siapa mau dikasih, ada Hmm, kualifikasinya kah dia, hmm, ada kriterianya kah dia. iya, Nah, ini yang penting, Man. Mungkin nanti akan kita mencoba untuk menggali juga dari dinas iya, terkait agar apa dana yang begitu besar ini betul-betul terarah iya, dan betul, bisa menghasilkan eh, apa ya hal yang positif bagi masyarakat betul, kan. betul. Hmm. Nah, oke, baik. Mungkin sedikit terkait dengan program Smart ini, arahnya yang menurut Pak Saleh melihat ini sebagai bisa masukan apa yang harus dilakukan ini, umpama yang tercapai kata-kata Smart ini dari bupati ini. Sekarang nih untuk jangka 6 bulan atau 1 tahun ke depan lah untuk program ini. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat Smart ini kan apa ya, kalau dia menjadi sebuah program Program berkesinambungan ya, kesinambungan dia mesti harus ada skala prioritas ya, prioritas. skala prioritas. Bahwa tahun ini dia harus menyelesaikan apa, Apa? Hmm, kemudian tahun kedua harus menyelesaikan apa, ketiga apa, dan empat apa, dan kelima apa. Nah, oke. dan perlu diingat juga bahwa ketika tahun keempat dan kelima dia jadi incumbent. Oke, Nah, oke, oke. biasanya itu ada goyah mereka di situ. Iya, iya, iya. Goyah untuk antara mempertahankan kekuasaan atau melanjutkan kekuasaan Kekuasaan. tadi, Oke. maka itu bisa berubah dia punya visi itu. Map yang jelas Iya, tadi bisa. itu bisa berubah. Oke, oke. Karena mereka berpikir kalau kita lanjutkan ini, efek untuk kedepannya apa? Apa? Saya bisa berkelanjutan apa tidak? Oke. Nah, maka ini menurut saya tahun-tahun pertama ini memang harus Pertama, kedua, jelas, ketiga ini ya jelas harus ya. jelas, ya harus jelas. Apa mau diselesaikan? Ya, apa yang diselesaikan? Misalnya di Lombok Timur kita lihat ini yang menjadi problem utama kita galian C misalnya. Gen C. Itu mau diapakan itu? Iya, iya, iya. Apakah kemudian dengan situasi hari ini Mm-mm. Lombok Timur itu apa ininya itu, actionnya? Apa Actionnya. kemudian terus akan memberikan Rekonstruksi terus. rekomendasi terus gitu ya untuk mendapatkan apa tadi, Income. income gitu ya? PAD. Tapi yang sering tidak dikontrol oleh Terkontrol. mereka itu adalah itu soal apa namanya, kapasitas truk Kapasitas ya, terat. dam itu. Iya, Coba yang perhatikan, betul. dam itu kalau ngisi itu sampai Mucung. ujung. Sampai sudah Pokoknya itu sudah tidak sesuai itu. sesuai Mestinya itu yang menjadi target target. pengawasan itu. Oke. Itu bisa saja itu kan melebihi kapasitas. Kalau Iya, iya. melebihi kapasitas nggak sesuai dengan apa Cara. ketentuan yang Ketentuan ada yang di dam itu kan bisa dicas, bisa Dicas. dikena Kena ya. tax ya, Mm-mm. kena tax dia. Tapi nyatanya Nyatanya dibiarkan saja, kita lihat. hanya lewat saja gitu Iya, ya, iya, iya. nggak pernah dicek itu. Mestinya itu dicek. Hmm. Ya itu mulai kewenangannya itu ada di daerah itu, Oke. mengecek itu, karena dia mengeluarkan izin itu. Izin itu. Ya. Hmm. Nah, maka menurut saya memang dia komprehensif, tidak hanya melihat dari segi apa ya, Satu item aja. item saja, Oke. tetapi itu harus komprehensif. Iya. Karena itu juga bagian dari satu, itu soal misalnya keselamatan. Ya. Keselamatan. Oke. Itu soal kemudian kenyamanan pengendara, juga. kemudian kapasitas jalan yang Jalan. dilalui Apakah sesuai dengan dengan anunya enggak ya, itu kapasitas jalannya jalan itu. dengan muatan Dengan itu. muatan Oke. itu. Jadi harus terukur semua. Jadi enggak kemudian hanya dapat berapa rupiah itu gitu Iya. ya. Jadi dan yang Oke. menjadi masalah itu kemudian saking banyaknya itu ya. Mm-mm. Itu kan ya bisa dihitung lah. Misalnya Ini. berapa tahun ke depan Lombok Timur itu kayak apa. Kayak gitu apa? ya. Oke. Artinya begini, Pak Iya. Aleh. Berarti pandangan Pak Saleh sekarang ini untuk permintaan smart ini apa yang dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini masih suram atau sudah ada? Ya, landai-landai saja ya. Landai Jadi saja ya.
Kalaupun ada ya, saya kira kita harus jujur juga. Ah, Memang ah. memang ada itu, beberapa tadi itu ada. Nah, tetapi lagi-lagi kita perlu tentu masih pembuktian kan, Pembuktian ya. masih Ini pembuktian. masih baru ya, Karena baru baru, 3 bulan. karena baru 3 bulan Oke, gitu ya. Ya, sehingga memang ke depan kita harus terus memantau memantau. gitu ya, Oke. terus melakukan penjajakan gitu ya, melihat Mm-mm. seperti apa Ya, actionnya gitu kita ya. menguji Kita visi menguji misinya ya ini. visi misi itu. Oke, Karena memang visi misi ini harus diuji, harus ya, diuji. harus Jadi diimplementasikan. 25 poin Iya, ya ini harus janji politik ya, diimplementasikan. harus dituntaskan Iya. dalam jangka 5 tahun. Jadi jangan sampai tetap saja jadi politisi, ya Oke. berjanji untuk berjanji. Ah, Ah, ini susah kita ini. oke, Jadi buat janji untuk berjanji itu kan ya nggak bisa nggak itu ya. bisa ya. Ya, Harusnya kalau diimplementasikan dieksekusi karena dia sudah menjadi pemimpin sekarang jadi ini. pemimpin. Oke, tidak boleh berpikir lagi besok Oh, mau. nah, bisa. Oke, oke. Dia harus action, Action. harus action. Berarti Nggak mungkin dia harus berjanji terus itu benar ya. terus karena dia sudah menjadi pemimpin Sudah jadi tadi. pemimpin, Oke. udah ada Berarti waktunya itu. ya, ya kita harapkan jadi Bupati Warisin dan Edwin ini mungkin lebih jelas lagi ya untuk apa targetnya 1 tahun, 2 tahun dan terus seterusnya. Betul. Tentunya itu yang kita harapkan dan kita tunggu nih Pak Alek. Iya, siap. Oke, oke mungkin sedikit closing statement bagaimana melihat Lombok Timur ke depannya. Ya, Peluang. peluang Lombok Timur ke depan kalau kita lihat dari ini ya, Mm, kita kan Lombok Timur ini penduduk terbesar di 1,4 NTB, ya. 1,3 sekian Iya, ya. ya, hampir Hampir sama dengan penduduk NTB di Pulau plus Sumbawa bawah. sana. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang kita lihat dari segi pariwisata gitu ya. Mm, Pariwisata kita memang kita ini andalannya cuma satu, gunung sebenarnya. gunung Ya, kalau misalnya kita bilang pantai, pantai di mana-mana ada. ada, semua ada. Semua ada. Nah, masalahnya adalah gunung ini bukan kewenangan kita, Iya, pusat ya. yaitu pusat punya. Oke. Nah, kalau kemudian kemarin ada bupati bilang akan membuat kebijakan untuk Kebijakan. meretribusi gitu ya. Nah, itu mesti akan terbentur dengan Terbentur itu. dengan kebijakan Dengan pusat kebijakan ya. itu. Maka itu harus ada komunikasi intens Oke. memang untuk melakukan itu. Mm, Nah, kemudian dari segi pertanian, kita ini kan itu luar biasa. luar biasa. Memang masyarakat kita Luar biasa kita. petani Pertanian, ya. hampir boleh dikatakan Ya, 80-an 80% ya, persen ya. 80% kita Ya. punya ini. Dan sebenarnya kalau mau memetakan ya, kita bicara memetakan bahwa Lombok Timur itu kan selatan, tengah, dan utara. Utara. Itu kalau dipetakan selatan, tengah, utara ini kan dia punya potensi yang Udah macam-macam, potensi. berbeda. Berbeda ya. Oke. Maka itu kalau dia di apa ya, dia dikelola, di Dikelola dengan manajemen baik ya, di manajemen. penanamannya gitu, Ah, penanamannya, manajemen pertaniannya, wah itu saling memasuki saling ya, masuk. saling memasuki, maka Lombok Timur itu nggak akan kekurangan. Tidak kekurangan Akan ya. kekurangan. Oke. Misalnya di selatan sana itu pas kering, di sini Hujan. banyak hujan, Air. lebih banyak air banyak. Ya, betul, betul. Ya, sehingga dia akan ini. Ya. Nah, yang masalahnya itu enggak ada itu. Gitu Belum ya. ada, belum Belum kelihatan. ada itu, nggak Oke. kelihatan. Nah, sehingga ke depan saya kira memang harus dipetakan betul ya, bagaimana potensi-potensi yang ada di Lombok Timur ini, dan itu semua itu bisa digerakkan. Untuk kemaslahatan masyarakat ya. umat. Nah, kemudian menurut saya yang menarik sebenarnya itu ada religius itu. Religius itu ya. Apa itu? Apa religius itu ya? Apakah hanya untuk menggaji marbot gitu ya? Menggaji ini gitu ya? Apakah itu disebut religius? Dalam pandangan saya, di beberapa di beberapa kota di Indonesia itu kota-kota itu misalnya kalau kita lihat di Jawa sana, di Jogja sana itu ada namanya subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Itu dianu oleh pemerintahnya. Dikoordinir oleh pemerintahnya, subuh berjamaah. Bukan Itu hanya satu. gaji marbot aja. Iya, bukan hanya saja. Kemudian misalnya juga Gerakan mengaji. Oke. Ya, gerakan mengaji. Misalnya kita di sini kan punya mahat. Mahat kita banyak. Punya pesantren banyak. Harusnya pertanyaannya itu mau diapain? Oke. Kalau kita bicara religius itu. Misalnya juga ini menarik ya, bukan kita ini ya. Misalnya di satu masjid di Jogja, misalnya Jogokarian misalnya. Oke. Itu mereka punya prinsip nol saldo. Jadi semua uang-uang yang masuk itu dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Iya. Nah, berani nggak MUI itu memfatwakan di Lombok Timur itu ya? Oke. Bahwa nol saldo di semua masjid misalnya. Nah, ini menarik. Sehingga ini. itu semua itu bisa ini kan ini baru sinkronnya smart itu. Smart itu nggak akan ini. Religiusnya di mana religiusnya? Oke. Itu berarti Pak Saleh melihat religius ini masih belum. Itu hanya omong-omong. Itu harus jelas itu. Iya. Mau dijalankan itu tidak apa? hanya menggaji marbot dan guru ngaji ya. Kalau itu siapa saja bisa. Oke. Tapi harus uang harus jelas. punya
peran yang gerakan yang jelas ya. Kalau zakat misalnya, zakat itu benar-benar kalau pemerintah itu zakat itu kan bahasanya itu bukan diminta ya, tetapi diberikan. Oke. Nah, pemerintah ini dengan apa ya, dengan tidak hanya melihat misalnya PNS atau yang BUMD itu ya. Nah, kita ingin sebenarnya semua masyarakat ini harusnya melakukan gerakan itu bersama. gerakan bersama. Karena ini menjadi pertanyaannya, kenapa mereka nggak melakukan itu? Karena mereka nggak percaya, kurang percaya sama Basnas misalnya. hanya dicari BUMD sama PNS saja ini masih. Itu menurut saya. Jadi kalau mereka percaya, siapa aja bisa itu kan. Ya. Nah, ini challenge-nya itu adalah bagaimana membuat masyarakat itu percaya. Religius ini kuncinya. Tidak hanya sekedar memberikan honor kepada marbot. Itu siapa aja bisa. Berarti kita harapkan ada gerakan, gerakan. Ada program yang spekulasi lah bagi kadang-kadang bupati terkait dengan gerakan religius ini. Iya, harus jelas. Karena itu. Tadi itu kita ini Lombok Timur, gudangnya pondok pesantren. Bagaimana memanagenya? Misalnya mewajibkan ya. Misalnya pondok pesantren itu punya koperasi pesantren atau yang terus dia bergerak. Misalnya dia disupport oleh pemerintah. Kita kasih bantuan. Kalau ada pontren misalnya buat pondok pesantren, buat koperasi, kita support. Santri-santri juga diberikan pelatihan tentang UMKM misalnya. Tidak hanya dikelola oleh pondok sendiri, tapi harus backup pemerintah. Itu baru masuk mungkin. Itu namanya smart, religius gitu ya. Bukan hanya memberikan merbot ya. Baik. Cukup menarik ini ya. Ini mumpung baru loh. Anak muda ini. Jadi mumpung baru nih Pak. Ini baru 3 bulan ini. Siapa tahu nanti pemerintah bupati ini mendengar ini dan bisa memutar arah kebijakan religius itu loh. Tidak hanya memberikan honor. Misalnya bisa dihitung kok, di satu desa kita punya 239 desa. Kota, kelurahan kita kan 254. Bayangkan berapa kita punya, itu satu desa kan satu masjid kan, sudah minimal itu. Ada 3-4 malah. Kalau kita pemerintah daerah itu anggarkan 245 tadi. Masjid tadi. Dan di situ aktif semua kegiatan pengajian semua ada di situ. Mahar semua dimasuk ke dikerahkan di sana. Support Pemda. Kelihatan di situ. Itu religius, Pak. Baik, kita tunggu ini nanti religiusnya ini terutama karena kita ini basisnya santri loh. Iya, santri. Lombok itu terkenal dengan sejuta masjid, 1000 masjid. Mau diapakan? Ini menarik dan tentunya akan berseri nih Pak Alek nanti. Yang penting ini sebagai pembukaan aja. Karena ini pemerintahan baru, mumpung baru kita kasih dia konsep-konsep ide-ide yang tentunya bisa diselaraskan sama visi misinya. Baik sahabat podcast Suaranjani, cukup menarik sebenarnya pembicaraan ini, tapi kita cukupkan aja sampai di sini dulu. Nanti kita akan mengulik lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Kita berikan dulu pemerintahan ini bekerja Pak Alek, supaya kita lihat hasilnya. Apakah sesuai dengan visi misinya atau memang apa yang ada di dalam pikiran saat itu dieksekusi. Tentunya kita akan menanti dan menguji visi misi ini. Itu terima kasih Pak Saleh atas waktunya. Berbincang-bincang singkat dan ringan insya Allah lah. Tujuan kita ada untuk kebaikan untuk Lombok Timur. Tidak ada yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Saleh atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.